Yo yo yo, selamat datang kembali di My Chris Channel. Di sini Mimin akan melanjutkan alur cerita komik yang berjudul Max Talon Fire. Jadi tak perlu berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. Setelah menyelamatkan seorang pendaki gunung dari terkaman rubah ekor 6, Hyuk-jin langsung menyadari bahwa sosok rubah ekor 6 yang berada di hadapannya hanya sebuah klon, dan Hyuk-jin pun langsung mencari keberadaan tubuh asli dari rubah ekor 6. Setelah mencari menggunakan skill IO Perception, Hyuk-jin mengetahui keberadaan rubah ekor 6 yang tepat berada di dekat puncak pohon pada arah jam 11 yang sedang menyembunyikan keberadaannya dengan skill kamuflase sembari melihat ke arah keberadaan Hyuk-jin. Setelah Hyuk-jin mengetahui keberadaan tubuh asli rubah ekor 6, ia memerintahkan Sunhwa menyerang klon rubah ekor 6 dengan skill tahun. Sedangkan Hyuk-jin sendiri berpendapat bahwa menangkap tubuh aslinya, ia harus bertindak seolah ia tidak tahu apa-apa. Sementara itu, setelah Sunhwa menggunakan skillnya, ternyata ia dikejutkan bahwa skill tahunnya tidak sepenuhnya berpengaruh. Melihat keterkejutan Sunhwa yang skillnya tidak berpengaruh, Hyuk-jin memerintahkan untuk meneruskan menggunakan skillnya sampai skill tahunnya berhasil, karena ia pasti akan menjatuhkannya. Jadi percayalah padaku dan lakukanlah. Setelah mendengarkan perkataan Hyuk-jin, Sunhwa mengaktifkan kembali skill tahunnya, dan akhirnya skill tahunnya berhasil mempengaruhi klon rubah ekor 6 untuk tertuju ke arah Sunhwa, dan kini rubah ekor 6 langsung menyerang Sunhwa. Di saat rubah ekor 6 itu menyerang Sunhwa, di sini Hyuk-jin bergumam sembari menuju ke arah tubuh asli rubah ekor 6, karena klon itu bukanlah ilusi, melainkan duplikat fisik yang terpisah dari tubuh aslinya. Maka statnya terbagi di antara kedua tubuh yang terpisah, sehingga klon rubah ekor 6 yang melemah tidak bisa menembus pertahanan Sunhwa. Jika membunuh klon ini, maka akan mengakhiri segalanya. Maka aku bisa langsung melenyapkannya. Tapi ini akan sia-sia, karena tubuh aslinya akan merasa terancam dan melarikan diri. Jadi satu-satunya cara adalah membeli belati pemula di sistem. Dan tak perlu berlama-lama lagi, setelah membeli belati pemula, Hyuk-jin memasang kuda-kuda untuk melemparkan belatinya ke arah tubuh asli rubah ekor 6. Namun, di saat Hyuk-jin akan melempar belatinya, tiba-tiba layar sistem muncul. Lion King tertarik dengan kemampuan melempar Anda. Nameless Observer mengamati Anda. True Master of the Heavenly Demonic Mountain mencibir Anda. Seakan menghiraukan motif sistem, Hyuk-jin dengan sekuat tenaga melemparkan belatinya ke arah tubuh asli rubah ekor 6, dan dengan sangat cepatnya belati itu meluncur tepat ke arah rubah ekor 6. Setelah mengenai tubuh asli rubah ekor 6, sebuah ledakan tercipta di area keberadaan rubah ekor 6. Sementara itu, di saat Sunhwa menahan klon rubah ekor 6, ia dikejutkan ketika tubuh klon rubah ekor 6 menghilang. Lalu dengan bingungnya ia bergumam, apa Opa melakukan sesuatu? Dan sebenarnya aku merasa aku mendengar suara desingan seperti anak panah yang ditembakkan dari arah sana. Setelah itu Shin pun berpindah di waktu yang sama setelah rubah ekor 6 menerima serangan belati dari Hyuk-jin. Kini tubuhnya terkapar tak berdaya dengan belati menancap di tubuhnya. Seakan Hyuk-jin menyadari bahwa pertarungannya belum selesai dikarenakan notifikasi sistem belum muncul. Dengan pedang di tangan kirinya, Hyuk-jin menancapkan pedangnya ke tubuh rubah ekor 6. Setelah itu layar sistem muncul. Rubah ekor 6 telah terbunuh. EXP diperoleh, 30 koin diperoleh. Lion King senang dengan kemampuan melempar belati Anda. True Master of the Heavenly Demonic Mountain terperangah. Setelah berhasil membunuh rubah ekor 6, Hyuk-jin mendapatkan item sebuah gelang dan ekor rubah. Lalu Hyuk-jin bergumam, kupikir mungkin ada peluang, karena itu adalah rubah ekor 6. Tapi item ini benar-benar keluar. Aku harus bisa memanfaatkannya dengan baik.
di dungeon suitable yang akan muncul nanti. Tak lama kemudian layar sistem pun kembali muncul. Selamat, level Anda telah meningkat. Level saat ini adalah level 26. Dan tak lama kemudian sebuah helikopter muncul tepat di atas Hyuk-jin. Di sini Hyuk-jin bergumam, "Ah, itu helikopter. Apa ada yang menelepon polisi? Jika aku terlibat tanpa alasan yang jelas, kami bisa menambah masalah. Sebaiknya kami segera pergi dari sini." Di saat Hyuk-jin akan pergi, tiba-tiba Senia memanggil Hyuk-jin. "Player Kim Hyuk-jin, berapa level Anda?" Hyuk-jin menanggapi, "Pindai aku." Dengan tubuh gemetar setelah memindai Hyuk-jin, Senia berkata, "Level 26. Setelah melihat Senia bergetar, Hyuk-jin bergumam, "Apa? Sayapnya bergetar. Itu berarti dia gelisah." Namun setelah itu, tiba-tiba waktu berhenti. Di sekeliling Hyuk-jin berbarengan layar sistem muncul. Faus telah berlaku. Sementara itu, setelah menyadari perubahan waktu, Senia berkata, "Guardian Lady of the Scale telah memberikan paus. Selain itu, ada pemberitahuan dari guardian lainnya. Jadi tolong tinjau proposal mereka." Tak butuh waktu lama, beberapa layar sistem muncul tepat di hadapan Hyuk-jin. Lalu Hyuk-jin memeriksa proposal dari para guardian. Yang pertama dari Lion King, yang kini ia tertarik terhadap Hyuk-jin. Sampai-sampai ia memberikan eliksir kekuatan tinggi sebanyak 3 botol. Di sini Hyuk-jin sangat kebingungan. Kenapa si brengsek Lion King tiba-tiba tertarik terhadapnya? Lalu selanjutnya proposal dari Lady of the Scale dan Whispering Devil. Kedua guardian dengan watak yang berlawanan ini menawarkan equip Awa dari Jo Song Hyun si topan, senjata kelas langka yang jarang dimiliki pada masa awal permainan, yaitu pedang Aten. Sedangkan item satunya lagi yaitu item yang meningkatkan pertumbuhan player dengan imbalan mengubah keselarasan mereka menjadi jahat, yaitu buah iblis. Dan keduanya adalah item yang akan mengubah player manapun menjadi ranker bila diperoleh sekarang. Sedangkan proposal terakhir dari True Master of the Heavenly Demonic Mountain, di sini aku tak menyangka dia akan memberikan seni iblis surgawi. Ini idenya untuk memberikan hadiah sangat gila. Namun tak ada pergerakan dari 16 observer selain mengamati diriku sejak tutorial. Dia bahkan tidak menunjukkan gerakan secara terang-terangan. Tapi sampai sekarang banyak guardian lain yang telah mengajukan proposal, yang berarti mereka semua mencoba memaksaku untuk memilih mereka saat aku mencapai level 30, sehingga mereka menunjukkan bahwa mereka mampu memberikan hadiah seperti ini dan otoritas seperti jeda waktu. Jadi itulah sebabnya Senia gemetar seperti itu. Mungkin Senia ingin memberitahuku bahwa sudah waktunya untuk kemajuan pertama. Namun dia tidak mengumumkan levelku lebih awal kepada para guardian. Tapi begitulah dia. Sekalipun dia ingin mengatakan sesuatu, gadis ini takkan mampu merangkai 2 kata menjadi sebuah kalimat. Setelah itu Hyuk-jin memanggil Senia yang sedang gemetar. "Senia, aku punya gambaran umum tentang apa yang terjadi. Kini kau sedang berada di situasi yang sulit karena pengumuman tadi, bukan?" Senia menjawab, Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan." Hyuk-jin menanggapi, "Kau tak tahu. Ku yakin kau tahu kan? Kau sudah melihat proposal yang aku dapatkan. Kau takkan bisa melakukan pekerjaanmu dengan baik bila kau menyingkirkan guardian pada saat yang bersamaan." Sebari memalingkan muka, Senia menanggapi, "Sebenarnya siapa kau dan apa yang kau inginkan?" Hyuk-jin berkata, 3.000 koin. Senia menanggapi, "Bagaimana kalau 2.000 koin?" Hyuk-jin menimpali, "Apa kau bisa bernegosiasi sekarang? Aku dengar guardian bisa marah. Kalau kau bisa mengatasinya sendiri, maka silakan saja." Di sini
Senia mencoba bernegosiasi dengan Hyuk-jin dengan menaikkan tawarannya menjadi 2.700 koin. Namun Hyuk-jin masih meminta harga 3.000 koin karena saat ini posisi Senia sedang terancam. Setelah tidak dapat bernegosiasi dengan Hyuk-jin, Senia akhirnya mau tidak mau memberikan 3.000 koin kepada Hyuk-jin dengan syarat tidak boleh meminta lebih daripada itu. Setelah Hyuk-jin menyepakati negosiasi dengan Senia, pemberhentian waktu pun berakhir. Setelah itu, Hyuk-jin meminta kontraknya kepada Senia agar ia dapat menandatanganinya. Singkat cerita, waktu pun telah berlalu. Kini Hyuk-jin dan Sunhwa telah berada di dalam mobil. Namun, sebuah panggilan telepon masuk dan Hyuk-jin pun langsung mengangkat teleponnya. Ternyata yang menelepon adalah Yeon-so. Di sini Hyuk-jin berkata, "Kenapa mendadak meneleponku?" Yeon-so menanggapi, "Aku sudah membaca artikelnya. Itu pasti kau bukan? Orang yang membunuh monster di Gunung Inwang. Terima kasih, aku hanya ingin mengucapkan terima kasih. Kalau bukan karena kau, ibuku, dia mungkin sudah tiada hari ini. Jadi ini semua berkat dirimu. Jadi aku takkan pernah melupakan ini. Dan aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Dan aku bisa melayanimu dengan sangat baik." Dengan terheran-heran Hyuk-jin bergumam, "Melayani dengan baik, apakah dia menggunakan kata itu tanpa tahu apa artinya?" Setelah itu Hyuk-jin berkata, "Okelah, aku akan meneleponmu lagi. Tapi aku ada yang ingin ku minta." Dengan senangnya Yeon-so menanggapi, "Tentu saja. Jadi apa itu?" Hyuk-jin berkata, "Aku harus pergi ke suatu tempat selama beberapa hari dan ingin bertanya apakah kau mau ikut denganku." Singkat cerita, setelah Hyuk-jin berencana akan pergi ke suatu tempat, kini Yohyun, Sunhwa, dan Yeon-so berkumpul di sebuah kafe bersama Hyuk-jin. Dengan terkejut, Yeon-so berkata, "Jadi kau mengajak kami berlibur denganmu di Jepang besok?" Dengan santainya Hyuk-jin menanggapi, "Bukan berlibur tapi ride. Lebih spesifik lagi, aku mengajak kalian untuk menyelesaikan gate yang akan muncul di Osaka." Yeon-so menimpali, "Gate? Maksudmu itu tempat yang baru saja kita hunting selama 5 jam tanpa henti setelah masuk terakhir kali?" Hyuk-jin berkata, "Iya betul. Meski tak ada yang tahu apakah itu akan sama, biasanya kau harus masuk ke dalam gate untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Yang kita tahu pasti adalah bahwa semua gate bisa dihancurkan karena setiap negara lain telah mempersiapkan diri untuk tutorial, dan gate segera setelah mereka mendengar tentang bencana di Korea. Tapi sebaik apapun kau mempersiapkan diri, kemunculan gate yang secara tiba-tiba dapat menyebabkan kematian ratusan atau ribuan orang. Oleh sebab itu, dengan gate yang aku tuju, sejauh yang aku tahu, gate itu akan terbuka dengan sangat cepat. Dan aku tak yakin itu bisa diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan. Namun setelah gate itu terbuka, monster yang keluar dari gate akan menyerang manusia. Dan akan ada sekitar 100 korban, dan itu termasuk Awaken. Tapi kalau tim raid yang tepat pergi ke sana di waktu yang tepat, kita mungkin bisa meminimalisir korban, seperti kejadian di Gunung Inwang kemarin. Jadi hal ini adalah tawaran yang bisa kalian tolak jika kalian tidak ingin pergi, tapi kalau kalian mau ikut, akan kutanggung semuanya. Mulai dari tiket pesawat hingga biaya perjalanan. Yeon-so menimpali dengan menghela napas. Tak kusangka kau meneleponku karena pekerjaan. Seharusnya aku sudah menduga saat kau memintaku untuk ikut berlibur semalam bersamamu." Hyuk-jin menanggapi, "Seperti yang kubilang, ini raid bukan liburan. Kapan aku pernah menyebut liburan?" Yeon-so menimpali, "Kalau begitu katakan saja padaku, bagaimana kau tahu hal seperti itu akan terjadi?" Dengan serius Hyuk-jin berkata,
Itu mimpi prekognisi. Namun dalam hati Hyukjin ia bergumam, karena aku bisa meramalkan kejadian penting yang akan muncul, dan aku belum pernah mengungkapkannya ke orang lain. Dengan masih tidak percaya, Yeonso bertanya, benarkah apa yang kau sebut? Hyukjin menanggapi, ya, apapun bisa terjadi, baik itu Gate, dungeon, atau monster yang muncul di dalamnya. Karena di dunia ini, di mana hal-hal yang tak pernah ada sebelumnya terus bermunculan, maka dari itu tidak ada aturan yang melarang adanya mimpi prekognisi, bukan? Tetapi terserah kalian mau mempercayaiku atau tidak. Tapi entah kalian percaya atau tidak, aku yakin dengan apa yang kulihat. Jadi aku akan pergi ke Jepang, meskipun harus pergi sendirian. Yeonso berkata, apa? Kau sudah mantap untuk pergi. Terlihat kau sangat serius. Tapi, sudahlah. Aku bisa gagal di kelas jika aku terus membolos. Jadi aku akan ikut. Dan aku akan anggap ini sebagai kencan dan pergi denganmu. Dengan semangat, Yohyun menimpali. Sedangkan aku, kemanapun kau pergi, aku akan ikut. Karena aku sudah berhutang nyawa padamu sekali. Sedangkan Sunhwa dengan ragu ia berkata, tapi opa, bagaimana denganku? Hyukjin menanggapi, tenang, akan kuurus prosedur penerbanganmu. Tapi jika kau tidak ingin pergi, beritahu aku. Dengan senangnya Sunhwa menimpali, tidak opa, aku ingin pergi, dan juga aku belum pernah naik pesawat selama hidupku. Hyukjin berkata, baiklah, akan kuanggap kau ikut Sunhwa. Setelah itu Hyukjin bergumam, sejujurnya aku pikir setidaknya salah satu dari mereka akan menolak. Tapi ini sungguh tak terduga. Aku yakin dengan party ini aku tidak perlu khawatir akan kekurangan kekuatan bertarung. Karena tim ini terdiri dari Yohyun, Fish King masa depan, dan Yeonso si Sword Empress. Ditambah Sunhwa sang tanker yang memiliki banyak bakat daripada mereka. Singkat cerita, keesokan harinya, ini Shin pun berpindah di bandara. Terlihat Hyukjin dan yang lainnya kini sudah ada di kabin pesawat yang siap pergi ke Osaka, Jepang. Namun, di sini Hyukjin bergumam dengan masih ragu. Di sini aku tidak tahu persis kapan gate yang akan kita tuju akan terbuka. Yang aku tahu adalah beberapa saat sebelum gate itu terbuka, sebuah tutorial dengan tingkat kelangsungan hidup 30%, dan tutorial itu disebut tutorial Tokyo. Dan tak lama setelah itu sebuah gate pemula muncul dengan berisi monster-monster lemah. Namun terkadang akan ada monster yang sangat kuat, tetapi itu hanya kasus khusus. Akan tetapi mengingat rusaknya gate terjadi di Jepang secara langsung sesudah mereka mendapatkan Fire Awaken melalui pengorbanan besar-besaran, maka akan sulit untuk menyelesaikannya tepat waktu, karena muncul begitu dekat dengan tutorial, atau karena kasus khusus tersebut benar-benar terjadi. Akan tetapi aku tidak tahu yang mana yang benar, sampai aku melihatnya sendiri. Yang bisa kita lakukan adalah pergi ke Osaka sebelum waktu yang diperkirakan, dan menghabiskan waktu sekitar 1 minggu untuk mengelilingi daerah itu. Singkat cerita, Shin pun beralih. Kini Hyukjin sudah sampai di Jepang, tepatnya di kota Dotonbori. Sembari memperhatikan lingkungan sekitar, Hyukjin bergumam, jalan utama di Osaka. Di sini akan muncul sebuah gate. Awalnya, gate ini tidak akan berhasil diselesaikan, dan monster akan muncul. Kalau bisa aku ingin segera menemukan gate itu, dan begitu muncul aku akan menyelesaikannya. Tapi kalaupun kita gagal menemukannya, kita akan membunuh monster-monster yang muncul sebelum mereka membuat kekacauan. Namun aku sangat ingin menemukannya dengan cepat dan membereskannya. Tapi siapa yang tahu butuh berapa hari. Akan tetapi Hyukjin dikejutkan ketika sebuah gate muncul di depannya. Namun hal yang diharapkan Hyukjin pupus. Dikala gate yang keluar di hadapannya tidak lain adalah Senya yang keluar. Namun kemunculan Senya, Yohyun dan Yeonso terlihat terkejut dan waspada.
Tetapi berbeda dengan Xenia. Dengan tenangnya Xenia berkata, hal pertama yang akan kuberitahukan pada kalian, kalian adalah satu-satunya orang yang bisa melihatku sekarang. Jika kalian ingin terhindar dari keributan, diamlah dan biarkan player Kim Hyuk-jin yang berbicara. Player Kim Hyuk-jin, apa yang kau lakukan di Jepang? Tanya Xenia. Dengan acuh tak acuh, Hyuk-jin menjawab, hanya liburan. Xenia menimpali, benarkah? Namun, anggota partimu membuatku ragu kalau ini adalah liburan biasa. Aku cuma bisa berpikir bahwa kau memiliki tujuan yang berbeda. Hyuk-jin menimpali, tujuan apa? Maksudmu ada sesuatu yang berhubungan dengan permainan yang akan terjadi di sini? Xenia menanggapi, menurut perintah, aku dilarang untuk ikut campur secara pribadi dalam permainan atau membocorkan informasi. Karena itu, aku tidak bisa menjawab pertanyaan dari player Kim Hyuk-jin. Namun, aku bermaksud menyampaikan maksud khusus melalui quest yang diinginkan oleh Guardian. Karena sesaat yang lalu, banyak Guardian yang ingin memberikan quest. Dan di antara mereka ada Guardian yang tak ingin mempublikasikan nama mereka yang memberikan sponsor. Namun kau harus menuruti kemauan mereka. Dan aku Xenia memberikan quest ini atas namaku. Sedangkan questnya adalah sarang penyu. Telah ditemukan jejak dari gate yang mencurigakan di suatu tempat di Dotonbori. Temukan dan hancurkan sarang penyu tersebut. Dengan senangnya Hyuk-jin menanggapi, ini memang benar-benar liburan pribadi. Tapi karena kita sudah mendapatkan quest, kita tidak punya pilihan lain selain mengarahkan seluruh kemampuan dan bermain. Jadi maksudmu kita harus membereskan ini sebelum kembali ke Korea, bukan? Tanya Hyuk-jin. Xenia menanggapi, ya betul. Hyuk-jin menimpali, kalau begitu tidak ada masalah, aku akan lakukan. Sembari meninggalkan Xenia, Hyuk-jin kembali berkata ke teman-temannya, oke semuanya, sudah waktunya makan malam. Jadi apa ada yang ingin kalian makan? Sunhwa dengan senangnya menanggapi, aku ingin mencoba gyukatsu opah. Baiklah, jika kita melihat restoran yang menjualnya, mari kita masuk, ucap Hyuk-jin. Namun setelah ditinggalkan Hyuk-jin, Xenia bergumam, sembari melihat kepergian Hyuk-jin. Player Kim Hyuk-jin sekilas mungkin terlihat seperti dia bermain-main dengan mengutamakan keselamatannya, tapi dia selalu menggunakan semua yang dia miliki untuk mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Namun sulit dipercaya, kamu bahkan menggunakan para guardian untuk kepentinganmu. Terbukti ketika kau menundukkan kepalamu kepada para guardian di saat kau berada di Gunung Inwang, ketika kau menolak sponsor para guardian, tetapi kau bersikeras menerima manfaat dari para guardian tanpa terkait dengan mereka melalui permainanmu. Tetapi apa yang kamu peroleh hanya dengan menundukkan kepala sekali. Kau hanya mendapatkan 3000 koin yang kau terima melalui kesepakatan denganku, dan kesan baik yang kau berikan kepada para guardian yang menyaksikan permainanmu di Gunung Inwang. Bahkan hasilnya telah meluas ke kompetisi untuk mensponsori quest hari ini. Tetapi jika semua ini adalah tujuan utamamu, tahukah kau bahaya seperti apa yang kau hadapi, player Kim Hyuk-jin? Sementara itu, setelah menemukan restoran gyukatsu, Hyuk-jin akan memasuki restoran itu. Tetapi Hyuk-jin dikejutkan ketika para pengunjung keluar dari dalam restoran dengan ketakutan oleh sesuatu. Usut diusut, keributan yang terjadi ternyata diakibatkan kemunculan sebuah gate di dalam restoran gyukatsu yang akan Hyuk-jin kunjungi. Sementara itu, masih dengan waspada, tim Hyuk-jin bersiap menghadapi kemunculan gate. Di sini Wonseo berkata, bukankah kita mencari gate itu? Setelah itu layar sistem muncul. Wes, Anda telah menemukan gate sarang penyu. Di sini Yohyun berkata, Yunim, apa kita masuk? Ya, betul. Hei Sunhwa, kau yang di depan, ucap Hyuk-jin.
Baik Opah, timpa Sun Hua. Sementara itu setelah tahu yang memimpin di depan adalah Sun Hua, terlihat Yo Hyun dan Yeon So terkejut dan merasa ragu atas keputusan Hyuk Jin. Tetapi Hyuk Jin dengan senyumnya memperhatikan keraguan dari kedua temannya. Ia bergumam, mereka mungkin tidak terbiasa membiarkan seseorang anak kecil mengambil bagian di depan. Terlepas dari penampilannya, dia sebenarnya yang paling kuat daripada kita semua. Mereka akan terbiasa dengan hal-hal seperti ini mulai sekarang. Tak beberapa lama kemudian, party Hyuk Jin pun memasuki gate sarang penyu. Singkat cerita, ini party Hyuk Jin sudah berada di dalam gate. Disertai layar sistem muncul, Anda telah memasuki gua kura-kura. Setelah melihat area sekeliling gate, dengan tertegun, Hyuk Jin bergumam, ini sangat gelap, dengan sebuah medan berupa lumpur rawa yang luas terlihat jelas di bawah sana. Seperti yang kau harapkan dari gate yang tidak ada yang tahu, karena tidak pernah diselesaikan. Bahkan lingkungannya pun asing. Namun untuk saat ini, aku harus memeriksa medannya terlebih dahulu untuk memastikannya. Namun di saat memperhatikan area gate, Hyuk Jin dikejutkan akan kemunculan seorang guardian pria dengan pakaian hijau dan sayap kupu-kupu. Guardian ini menyapa party Hyuk Jin. Hei, apa yang kalian lakukan? Setelah aku melihat kalian, aku merasa ada yang aneh di perutku. Kalian tampaknya sedikit menarik. Sementara itu, setelah kedatangan guardian, Hyuk Jin bergumam, sensasi ini dan hal ini seperti ketika aku melihat Senia. Namun sensasi aneh ini aku bisa melihat mereka dengan mataku, tapi tidak dengan eye of perception, karena eye of perception tidak mampu merasakan makhluk dengan tingkat kemampuan yang jauh lebih tinggi dari penggunanya. Dengan kata lain, dia adalah makhluk yang tidak bisa melihat dengan levelku. Dan dia juga seorang administrator menengah yang bernama Fiksi Selin. Setelah itu, Guardian Selin melanjutkan perkataannya sembari memperhatikan Hyuk Jin. Khususnya kau sepertinya punya sesuatu yang spesial, karena itulah yang dikatakan perutku. Bahkan ada sesuatu yang istimewa tentangmu. Coba biar kulihat terlebih dahulu. Apa? Kau agak lebih tua dari penampilanmu. Aku merasa kau seperti seorang veteran, tapi entahlah. Dan kau datang dari server Korea kan? Ya ampun, aku punya perasaan kuat bahwa aku memilih server yang salah. Setelah Hyuk Jin mendengar ocehan dari Selin, dengan berkeringat dingin Hyuk Jin bergumam, di kehidupanku yang dulu, administrator menengah ini berada di antara 3 besar di server Jepang dengan julukan Rising Star Excavator. Namun jika Selin ada di sini, itu berarti ada player yang sedang streaming di suatu tempat di dalam gate. Sementara itu, setelah menyapa Hyuk Jin, Selin pun akan pergi. Sebelum pergi, Selin berkata, aku belum tahu tentangmu, tapi kurasa kita akan bertemu sesekali. Ya sudah, bye-bye. Setelah kepergian Selin, sembari menatap kepergiannya, Hyuk Jin bergumam, aku tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah benar ada player di sini yang sudah awaken tepat setelah tutorial Jepang. Tapi ada beberapa hal yang aku tahu dengan pasti, bahwa sarang penyu adalah gate yang nantinya akan rusak, dan juga jika ada player di dalamnya, maka akan gagal menyelesaikan gate dan binasa di dalamnya. Singkat cerita, setelah mengetahui gate-nya akan sulit, Hyuk Jin membeli item peta gate di item shop dan membagikan peta gate ke semua orang. Setelah membagikan peta gate, Hyuk Jin menjelaskan bahwa item peta gate adalah item yang menunjukkan lokasi anggota party di dalam gate secara real time dan harganya 1000 koin. Lalu Hyuk Jin kembali berkata, jika kalian dalam bahaya atau butuh bantuan, kalian bisa mengirim sinyal melalui peta mini. Dan jika tidak ada masalah, tandai dengan warna kuning. Dan jika berbahaya, tandai dengan warna merah. Akan tetapi kalian harus tetap perhatikan terus peta gate selagi kalian berjalan.
dan berhati-hatilah agar tidak terlalu berisik karena dapat menarik agro yang tidak terduga. Jadi semuanya jelas tentang rinciannya, ucap Hyuk-jin. Yeon-so menanggapi, tentu saja itu bahkan bukan penjelasan yang panjang. Hyuk-jin menimpali, bagus, jadi akan kujelaskan rencananya kalau begitu. Jadi kita akan berpasangan dan mencari sesuatu yang bisa memberi kita petunjuk. Yo-hyun, kau bersama Yeon-so dan aku akan bersama Sun-hwa mencari di sisi ini. Dan apabila terjadi sesuatu, ping aku dengan target. Akan tetapi yang terpenting, selalu perhatikan pijakanmu, karena rawa seperti ini biasanya memiliki beberapa kolam. Sementara Hyuk-jin menjelaskan rincian dengan tim partinya. Sementara itu, administrator Neptunus sedang kebingungan karena di channelnya para guardian yang sedang menonton streamingnya tiba-tiba menghilang atau pada kabur. Dikarenakan kini Yo-hyun sudah berpisah dengan MC kita, yaitu Hyuk-jin. Jadi penonton streamingnya pun pindah ke channelnya Senia, sang administrator Hyuk-jin. Setelah mengetahui para penontonnya pindah ke Senia, ia pun mulai kesal dan ia pun langsung melaporkan keanehan Hyuk-jin yang mengetahui tentang sesuatu permainan antara para guardian, dan player Kim Hyuk-jin pun mengetahui tentang penggunaan target. Jadi ia pun mendesak para guardian memeriksa Hyuk-jin. Lalu Shin pun kembali ke Yo-hyun dan Yeon-so yang kini sedang menjelajahi gate sarang penyu. Tiba-tiba Yo-hyun dikejutkan ketika ia melihat kura-kura emas level 11. Setelah itu, Yo-hyun dan Yeon-so bergegas bersembunyi sembari memperhatikan monster kura-kura emas. Lalu ia pun memberi tanda di peta dengan tanda kuning. Namun Yo-hyun dikejutkan ketika kura-kura emas tiba-tiba bersembunyi di dalam tempurungnya, seakan kura-kura emas merasakan tanda-tanda sedang terancam. Sementara itu, di saat Yo-hyun memperhatikan kura-kura emas, kini Yo-hyun dikejutkan ketika ia melihat satu orang membawa karung yang berisi beberapa monster kura-kura emas. Lalu tak butuh waktu lama, Yo-hyun langsung menyapa orang Jepang itu, dan ia ternyata seorang player yang berasal dari Jepang. Setelah berkomunikasi dengan player Jepang, diketahui orang Jepang itu menangkap monster kura-kura emas karena tidak dapat dibunuh disebabkan pertahanannya yang sangat kuat. Setelah mengetahui apa yang terjadi, Yeon-so bertanya ke Yo-hyun, "Hei pria berotot, kalau begitu apa yang harus kita lakukan sekarang? Dan kita sudah mengirim sinyal ke Hyuk-jin, jadi apa kita harus menunggu Hyuk-jin datang?" Yo-hyun menanggapi, "Kita belum tahu kuncinya, jadi kita lakukan saja itu terlebih dahulu." Sementara itu, Shin pun berpindah ke tempat player Jepang yang sedang membawa monster kura-kura emas. Di sini ia dikejutkan ketika ada sesuatu dari belakangnya. Ada yang menyerang, dan seketika suara jeritan pun terdengar dari arah player Jepang itu. Sampai-sampai suara itu terdengar oleh Yeon-so. Akan tetapi tak lama kemudian suara teriakan itu mendekati posisi Yeon-so dan Yo-hyun. Sembari player Jepang itu meminta tolong kepada Yeon-so sambil berlari ke arah mereka karena ia sedang dikejar-kejar oleh sesuatu. Lalu dengan ketakutan, player Jepang itu memegang kaki Yeon-so dengan sangat kuat, dan ia pun berteriak seakan ia tak mau mati oleh monster yang sedang mengejarnya. Sementara itu, Yeon-so sangat dikejutkan oleh tindakan player Jepang itu, dan juga cengkraman dari player Jepang itu sangat kuat. Tetapi Yeon-so lebih dikejutkan lagi ketika ia memperhatikan ke arah belakang player Jepang. Ternyata monster buaya sedang berada di hadapan Yeon-so. Lalu keadaan rawa yang tadinya tenang, kini tiba-tiba air rawanya meluas berbarengan dengan kedatangan monster buaya. Dan kondisi ini membuat Yo-hyun sangat terkejut dan waspada. Sementara itu, Yeon-so yang masih dicengkram oleh player Jepang yang sembari
meminta tolong. Dengan kebingungan ia bergumam, apa yang harus kulakukan? Jika dia terus mencengkamku, maka aku akan terseret olehnya. Akan tetapi, apa yang harus kulakukan pada posisi sekarang? Di saat Yonso sedang kebingungan, tiba-tiba MC kita, yaitu Hyukjin, datang dan langsung menebaskan pedangnya ke arah tangan player Jepang dan membuat tangan itu putus seketika. Setelah menebas tangan player Jepang, Hyukjin menatap Yonso sembari berkata, "Hei Yonso, tenangkan dirimu." Lalu Hyukjin bergumam setelah melihat monster buaya yang ada di hadapannya. Monster buaya rawa adalah monster dengan level sekitar 17. Stat sebenarnya tidaklah begitu kuat, tapi apabila di rawa, monster ini secara teknis menjadi sekuat monster level 25. Dan juga apabila membunuh satu monster saat ia berada di rawa sangatlah menyulitkan, karena rawa bertindak seperti perisai bagi buaya, maka mustahil untuk memburunya tanpa serangan dengan akurasi tinggi. Setelah itu Shin pun flashback ketika sebelum Hyukjin menyelamatkan Yonso. Setelah Hyukjin menyadari tanda peta di tempat Yonso berwarna merah, Hyukjin dengan cepatnya ia menyadari ada sesuatu yang terjadi terhadap Yonso dan Yohyun. Sebelum Hyukjin menolong mereka, ia berkata ke Sunhwa, "Sunhwa, aku akan pergi dahulu. Kau ikuti aku dengan kecepatanmu sendiri." Setelah itu, Hyukjin langsung mengaktifkan skill flash step-nya untuk menuju ke arah posisi Yonso berada. Sementara itu, di saat Hyukjin dalam kondisi terjepit yang akan menolong Yonso, layar sistem muncul. Nameless Observer telah mengamati. Whispering Lepio merasa gembira. True Master of the Heavenly Demonic Mountain bertepuk tangan. Lady of the Scale terdiam. Setelah itu, Shin pun kembali di saat Hyukjin berhasil memotong Yonso. Di sini, Hyukjin berkata, "Yonso, tenangkan dirimu. Kalau kau terseret, kau juga akan mati." Lalu Yonso terdiam merasa bersalah. Setelah itu ia bergumam, "Pikiranku kosong, bukan karena aku takut, tapi aku cuma tidak tahu apa yang harus kulakukan karena panik. Kalau Hyukjin tidak memotong tangannya, kemungkinan aku akan mati." Kemudian Yonso berkata dengan termenung, "Maafkan aku." Hyukjin menimpali, "Kau tidak perlu meminta maaf padaku. Cuma jangan lupa tidak ada kesempatan lain jika kau tidak beruntung." Sementara itu dengan canggungnya Yohyun menyela, "Yungnim, lalu apa yang akan kau lakukan sekarang?" "Tentu saja aku akan membunuhnya," ucap Hyukjin. Yohyun menimpali, "Apa? Kau akan membunuh monster buaya itu? Bagaimana caranya?" Hyukjin menjawab, "Dia baru saja makan, jadi dia pasti akan mengantuk dan segera kembali ke daratan." Sunhwa yang baru datang dengan terengah-engah ia menimpali, "Maksud apa? Monster itu akan datang untuk tidur?" Hyukjin menanggapi, "Ya, seperti itu. Karena aku melihatnya memiliki sifat seperti itu dalam mimpi prakognitifku. Jadi mari kita tunggu dan lihat saja nanti." Sementara tim party Hyukjin akan menunggu monster buaya rawa. Di arah kejauhan terlihat sang administrator Senia dan Selin sedang memperhatikan perkataan Hyukjin. Setelah Selin mendengar perkataan Hyukjin, di sini ia bergumam, "Pria ini adalah player yang mempunyai mimpi prakognitif. Tidak heran perutku menggelitik. Tapi bahkan jika dia punya mimpi prakognitif, sepertinya dia tidak terlihat seperti pemain yang sekarat barusan. Namun meskipun belum lengkap, tingkat kejeliannya sudah lebih dari cukup. Jika aku harus mendatangani kontrak eksklusif di periode awal, melakukannya dengan orang seperti dia adalah yang terbaik." Sementara itu di lain tempat, terlihat buaya rawa telah muncul ke daratan setelah kenyang memakan mangsanya. Setelah melihat buaya rawa keluar dengan kesalnya sembari bersiap meninju dengan aura mana yang keluar di tangannya, Yohyun berkata, "Monster itu sungguh keluar. Akan kuhajar sampai mati."
Sementara itu, Hyuk-jin yang memperhatikan tangan Yohyun, ia bergumam, dia sudah bisa memasukkan mana ke tinjunya. Sang Fish King tetap sang Fish King. Biasanya nyaris mustahil setelah aku keluar dari tahap pemula. Di saat Yohyun akan menyerang buaya rawa, dengan cepatnya Yeonso menyela Yohyun. Yohyun, biar aku saja yang membunuhnya. Sementara itu, setelah melihat perubahan sifat dari Yeonso, Hyuk-jin bergumam, Yeonso sudah tumbuh satu tingkat lebih tinggi, dan dengan berkepala dingin tapi penuh dengan niat membunuh, dia terlihat seperti sudah kehilangan banyak sisi kemanusiaannya karena apa yang baru saja terjadi. Setelah melihat tekad Yeonso, Hyuk-jin menanggapi, "Okelah Yeonso, lakukanlah." Dan kelemahan dari monster hewan biasanya ada di kepala mereka. Dengan pedang di tangannya, sembari mengalirkan mana ke pedangnya, Yeonso mengiyakan instruksi dari Hyuk-jin. Lalu tak lama kemudian Yeonso langsung menerjang ke arah buaya rawa. Tak butuh waktu lama, hanya dengan satu kali serangan di kepalanya, Yeonso dapat membunuh buaya rawa tersebut. Setelah berhasil membunuh buaya rawa, notifikasi sistem muncul, buaya rawa telah terbunuh. Sementara itu, sembari memperhatikan one shot kill Yeonso, Hyuk-jin bergumam, hanya dengan satu kali serangan, siapa sangka dia sudah sampai pada tahap ini, bahkan tanpa menggunakan flash step. Dia mungkin bahkan tumbuh lebih cepat daripada Shin Yeonso yang kukenal dulu. Sementara itu, dengan wajah berbinar setelah melihat serangan Yeonso, itu terlihat sangat keren di mata Sunhwa. Lalu Shin pun berpindah ke arah Yeonso yang sudah mengalahkan buaya rawa. Terlihat ia dikejutkan ketika layar sistem muncul beserta sebuah item yang muncul setelah mengalahkan buaya rawa. Item quest, cakar buaya rawa, berikan pada administrator menengah untuk menerima quest. Tak butuh waktu lama, Yeonso langsung memberikan item quest kepada sang administrator dengan mencantumkan nama Hyuk-jin. Setelah menerima item quest, Senia muncul sembari berkata, quest telah diberikan kepada player yang menyerahkan item tersebut, yaitu player game Hyuk-jin. Dengan terkejut dan tak menyangka, Hyuk-jin bergumam sembari melirik Yeonso yang sedang tersenyum. "Apa? Yeonso memberikanku quest yang dia temukan. Mustahil baginya untuk tidak mengetahui seberapa besar keuntungan yang bisa didapatkan dari menyelesaikannya." Di saat Hyuk-jin kebingungan, Sunhwa sudah melihat questnya. Ia berkata, "Apa ada sebuah quest untuk membunuh 5 buaya? Dan kita sekarang perlu menangkap 4 ekor lagi. Tapi aku masih belum yakin bagaimana cara memburunya." Setelah itu Hyuk-jin berkata, "Senia, aku meminta membuka item shop." Sembari melihat layar di hadapannya, Hyuk-jin bergumam, "Melawan buaya dalam rawa sama saja dengan bunuh diri. Jadi untuk membunuhnya kita harus memancingnya ke daratan seperti sebelumnya. Jadi yang aku butuhkan sekarang adalah tombak pemula ini yang aku beli di item shop." Akan tetapi di saat Hyuk-jin sudah membeli item di sistem, Hyuk-jin merasa bingung melihat raut wajah Yeonso yang ketakutan. Lalu ia bergumam, kenapa dia ketakutan? Apa dia pikir aku ingin menggunakan yang lain sebagai tumbal untuk memikat buaya atau semacamnya? Akan tetapi Hyuk-jin dengan cepatnya mengeluarkan daging yak hitam agar pemikiran Yeonso tidak berpikir buruk terhadapku. Sedangkan daging tanpa lemak yak hitam mempunyai deskripsi dengan daging yang sangat berair, bahan makanan yang bisa membuat pemakannya sangat kenyang meskipun dengan jumlah yang sangat sedikit. Setelah menusukkan daging yak hitam di tombaknya, Hyuk-jin bergumam, "Itu yang kudapatkan di dungeon Seoul tempat aku bertemu Seo Jo-hwan. Kukira ini akan berguna suatu hari nanti, tapi siapa sangka waktunya sekarang." Setelah itu Hyuk-jin berkata, "Oke, kita akan mencari rawa lain mulai sekarang." Lalu Yohyun berkata sembari memperhatikan daging yak hitam, "Jadi kita akan menggunakan ini untuk memancing buaya. Ini pertama kalimu bukan?"
Sementara itu, dengan masih ragu, Yeonso berkata kepada Hyuk-jin, "Apa kau bisa menangkap buaya dengan benda seperti ini?" Hyuk-jin menanggapi, "Jika ia memakan dagingnya, tetap waspada. Tak ada yang tahu kapan buaya itu akan muncul dan mencengkram pergelangan kakimu. Dan jika kau digigit, segera potong kakimu." Setelah itu, Hyuk-jin memancing buaya itu dengan daging yak hitam. Namun tak beberapa lama kemudian, seekor buaya langsung menyantap daging yak hitam. Setelah daging yak hitam disantap, Hyuk-jin bergumam, "Ciri khas daging tanpa lemak dari yak hitam tertulis di deskripsi. Bahkan memakannya dalam jumlah sedikit pun akan memberikan rasa kenyang yang luar biasa, meski cuma beberapa potong saja. Dan itu akan membuat kamu merasa lebih kenyang daripada memakannya secara utuh." Dan juga buaya rawa punya kebiasaan pergi ke daratan untuk beristirahat begitu kenyang. Begitu ia melakukannya, ketakutan yang ia tunjukkan di rawa akan lenyap setelah ia naik ke daratan. Setelah itu, buaya rawa langsung naik ke daratan, dan Yohyun langsung menyambut buaya itu dengan pukulannya. Dan dengan satu kali pukulan, buaya itu langsung terbunuh dengan cepatnya. Begitu juga dengan Sunhwa dan Yeonso. Mereka menyerang buaya rawa yang telah naik ke daratan. Setelah menghabiskan beberapa ekor buaya, kini Sunhwa mendapatkan satu lagi item cakar buaya. Dan untuk item terakhir, untuk menyelesaikan quest, didapatkan oleh Hyuk-jin setelah menghabisi buaya terakhir. Lalu Hyuk-jin berkata setelah menghabisi buaya terakhir, "Senya, kita telah mengumpulkan semua cakar buaya rawa." Senya menanggapi, "Oke, baik dimengerti." Setelah itu layar sistem muncul. Quest mendapatkan cakar buaya rawa telah selesai. Menerima hadiah quest. Peta sarang penyu. Peta sarang penyu menandai fitur utama sarang penyu. Setelah mengetahui hadiah questnya, yaitu peta sarang penyu yang lengkap, Hyuk-jin bergumam, "Apa? Peta? Jika memiliki peta artinya gate tersebut bisa dianggap sudah selesai. Dan peta ini memberitahumu segala sesuatu tentang gerbang itu. Dan ini yang kupikirkan. Ini adalah jalur quest yang terbaik, di mana aku harus menyelesaikan quest untuk berburu buaya rawa sebelum kau bisa menyelesaikannya untuk membersihkan sarang penyu." Dan akhirnya aku menemukannya, yaitu sarang penyu, setelah aku melihatnya di peta. Setelah menemukan letak di mana sarang penyu, kini party Hyuk-jin memasuki gua sarang penyu. Setelah di dalam gua, di sini Yeonso berkata, "Apa kita ada di sarang kura-kura? Tapi kenapa aku malah tidak melihat seekor kura-kura pun?" Hyuk-jin menimpali, kelihatannya si orang Jepang yang tadi lebih dulu menemukan tempat ini. Setelah itu Hyuk-jin bergumam, karena itu dia menyeret bagian banyak kura-kura. Dia mungkin cuma membawanya karena dia tak bisa memburu kura-kura emas yang bersembunyi di dalam cangkangnya. Dan juga kami telah menyisir seluruh tempat ini, tapi tidak ada kristal murni di sini. Setelah memeriksa kembali peta, Hyuk-jin berkata, "Di sini ada total 3 sarang. Kita akan memeriksa ketiganya." Tak butuh waktu lama, Hyuk-jin menemukan salah satu portal. Dan setelah itu ia memasuki portalnya. Dan setelah di dalam portal, Hyuk-jin melihat beberapa kura-kura emas. Dan ia langsung memerintahkan Yohyun dan Yeonso mencegah kura-kura emas itu melarikan diri ke dalam air. Setelah mendengar perintah Hyuk-jin, Yohyun dan Yeonso langsung melaksanakan perintahnya dengan bersemangat. Di saat Yohyun dan Yeonso pergi melaksanakan tugas, sembari melihat kepergian mereka berdua, Hyuk-jin bergumam, "Setiap kura-kura emas akan menjatuhkan sejumlah besar koin. Dan jika beruntung mereka bahkan bisa menjatuhkan random koin box." Dan untuk strategi yang paling terkenal yang terkait dengan kura-kura emas adalah bagian tersembunyi.
yaitu jiwa kelompok kura-kura emas. Singkat cerita, setelah menangkap semua kura-kura emas di dalam sarang dengan kelelahan, Yonso berkata, "Wah, setelah menyelesaikan 2 sarang, kami mendapatkan banyak sekali. Akan tetapi, kenapa kami tidak langsung membunuh mereka?" Hyuk-jin menanggapi, "Karena berburu kura-kura emas secara massal adalah cara yang paling baik." Di saat Hyuk-jin sedang membawa gerombolan kura-kura emas, tiba-tiba layar sistem muncul. Anda telah memenuhi bagian tersembunyi jiwa kelompok kura-kura emas. Selama 30 menit, tingkat drop dari random coin box akan bertambah 10%. Setelah melihat layar sistem, Hyuk-jin bergumam, "Jiwa kelompok kura-kura emas. Pada dasarnya ini adalah bagian tersembunyi, tetapi sebenarnya ini adalah strategi yang hampir semua orang tahu di masa depan. Dan untuk syarat memicunya adalah dengan mengumpulkan setidaknya 40 ekor kura-kura emas di satu tempat." Namun keterkejutan Hyuk-jin tak berhenti. Dikala layar sistem kembali muncul, Anda adalah orang pertama yang menemukan bagian tersembunyi jiwa kelompok kura-kura emas. Ada gelar yang dapat dihubungkan dengan penemuan pertama dari bagian tersembunyi jiwa kelompok kura-kura emas. Gelar yang dapat dihubungkan adalah pelopor pertama. Hubungkan gelar perintis pertama dengan bagian tersembunyi jiwa kelompok kura-kura dan pitch skenario yang terkait. Anda bisa menggunakan perintah penjelasan rinci untuk melihat penjelasan yang lebih mendalam. "Oke, penjelasan rinci," ucap Hyuk-jin. Lalu layar sistem muncul kembali. Jika ada player dengan gelar pelopor pertama yang pertama kali menemukan bagian tersembunyi, maka dimungkinkan untuk memicu skenario terkait, dan skenario terkait dapat dipicu 3 kali. Setelah melihat penjelasan rinci dari sistem, Hyuk-jin bergumam, "Kura-kura emas beracun. Monster level menengah awal sekitar level 30. Jika monster ini mendapatkan peningkatan monster boss di atas itu, monster itu akan sekuat monster level 35. Namun, monster ini bukanlah monster yang bisa diburu, kecuali jika Anda adalah player dengan atribut racun yang tinggi. Aku memang punya sarung tangan mandra yang tahan racun, tapi tidak perlu mengambil resiko, dan aku akan melewati ini." Setelah itu Hyuk-jin memilih tidak untuk tidak memicu quest tersembunyi. Setelah Hyuk-jin memilih tidak, di sini Yonso berkata kepada Hyuk-jin, "Apa yang kau lakukan?" Hyuk-jin menimpali, "Tunggu, aku sedang memeriksa sesuatu." Yonso menanggapi, "Aku juga mendapatkan pemberitahuan. Tingkat drop rate dan perolehan koin ditingkatkan atau sesuatu seperti itu, dan aku cukup puas dengan pengalaman yang kudapatkan di sini. Jadi aku tak akan rakus dengan koin. Jadi kalian bisa membaginya di antara kalian sendiri, sebab aku belajar banyak hari ini darimu dan menambah hutang lagi padamu. Dan ya, rasanya seperti kita sedang berkencan." Dengan merasa aneh, Hyuk-jin menanggapi dengan bergumam, "Bagaimana yang seperti berkencan?" Di saat Hyuk-jin berbincang dengan Yonso, tiba-tiba Yohyun dan Sunhwa nimbrung. Di sini Yohyun berkata, "Hyungnim, aku di sini hanya untuk membantumu. Jadi aku bahkan tidak menginginkan imbalan." Setelah itu Sunhwa menimpali, "Dan aku opah. Aku akan melakukan apa yang kau perintahkan." Mengabaikan perkataan dari semua orang, di sini Hyuk-jin berkata, "Apa ada yang punya senjata tumpul yang besar?" Yohyun menanggapi, "Hyungnim, aku punya palu besar. Izinkan aku meminjamnya sebentar," pinta Hyuk-jin. Setelah meminjam palu dari Yohyun, Hyuk-jin bergumam, "Seperti yang diharapkan dari palu besar, ini memang berat. Hampir aku tidak mungkin untuk memukul target bergerak dengan ini. Tapi jika targetnya adalah batu yang tidak bergerak seperti sekarang, seharusnya tidak terlalu sulit." Lalu Hyuk-jin berkata, "Oke, aku akan mulai mendapatkan koin, dan jumlah koin yang akan aku ambil sebanyak 70.000, dan sisanya akan kita bagi rata di antara kalian bertiga."
Setelah membuat kesepakatan dengan tim partinya, Hyuk-jin langsung bergegas menghancurkan cangkang kura-kura emas. Sebelum itu, Hyuk-jin bergumam kembali, "Dari awal aku tak pernah berniat memonopoli hadiahnya, karena mereka juga butuh hadiah untuk memotivasi mereka. Dan sepertinya aku akan tetap mengadakan party ini untuk sementara waktu. Jadi mari kita lakukan." Setelah itu, bam! Satu kali pukulan, lalu Hyuk-jin langsung membunuh kura-kura emas. Berbarengan layar sistem muncul. Kura-kura emas telah terbunuh. EXP diperoleh 241 koin ditambahkan. Setelah itu Hyuk-jin melanjutkan membunuh para kura-kura emas dan layar sistem muncul disertai beberapa koin yang didapatkan Hyuk-jin setelah membunuh kura-kura emas. Namun di saat Hyuk-jin sudah membunuh beberapa kura-kura emas, item yang Hyuk-jin inginkan ia dapatkan, yaitu random coin box. Setelah mendapatkan satu random coin box, Hyuk-jin beristirahat terlebih dahulu sembari meminum sebuah potion, dan ia pun bergumam, "Akhirnya ku dapatkan random box coin." Di saat mendapatkan 7 random box coin, lalu membukanya akan memberikan bagian tersembunyi yang berbeda. Tapi ini agak melelahkan. Namun aku benar-benar harus mendapatkan 7 diantaranya di sini. Jadi ku mohon, berikan aku 7 dari mereka sebelum aku membunuh mereka semua. Di saat Hyuk-jin sedang membunuh para kura-kura emas, di sini Won-so, Sunhwa, dan Yohyun hanya memperhatikan Hyuk-jin. Singkat cerita, setelah Hyuk-jin membunuh kura-kura terakhir, akhirnya Hyuk-jin mendapatkan item random box coin yang ketujuhnya. Sembari melihat random box coin, Hyuk-jin bergumam, "Aku telah mendapatkan sekitar 20.000 koin hanya dari membunuh kura-kura emas, dan itu menyisakan 50.000 koin sebelum aku mencapai target 70.000. Dan tak butuh waktu lama, Hyuk-jin membuka semua random box coin. Untuk random box pertama, Hyuk-jin mendapatkan 6.400 koin. Yang kedua, Hyuk-jin mendapatkan 1.400 koin. Namun di saat random box ketiga, Hyuk-jin hanya mendapatkan 70 koin. Di sini Hyuk-jin sedikit mengeluh atas ketidakberuntungannya. Dan setelah itu, sembari melihat 4 box tersisa, Hyuk-jin bergumam, "4 box koin lagi, kumohon, tetaplah sama seperti sebelumnya." Setelah itu Hyuk-jin membuka kembali box koin itu, dan hasilnya pun cukup memuaskan. Dan di saat membuka box yang terakhir, hal yang tak terduga muncul. Berbarengan dengan layar sistem, Anda telah membuka 7 box koin secara acak. Anda telah memenuhi tantangan jackpot yang tersembunyi. Anda adalah orang pertama yang memenuhi syarat tantangan jackpot. Hubungkan gelar perintis pertama dengan bagian tantangan jackpot yang tersembunyi dan picu skenario yang terkait. Jika player dengan gelar perintis pertama yang pertama kali menemukan bagian tersembunyi, hal ini memungkinkan untuk memicu skenario terkait. Skenario terkait dapat dipicu 3 kali. Skenario terkait terpicu 0 dari 3. Bagian tersembunyi terkait tantangan untuk jackpot. Skenario box koin acak berubah menjadi box koin ganda. Setelah membaca seluruh hadiah dari sistem, Hyuk-jin berkata kepada Senya, "Senya, bagikan hadiah yang kudapatkan." Dengan terkejut dan tak habis pikir atas keinginan Hyuk-jin, Senya berkata, "Apa?" Sementara itu Hyuk-jin berkata demikian hanya ingin menarik perhatian dari para guardian. Dan tak butuh waktu lama, para guardian pun muncul atas tindakan Hyuk-jin yang akan membagikan hadiahnya. Observer Nameless sedang mengamati tindakan Anda. Whispering Devil sangat penasaran. Lady of the Scale berfokus pada Anda. True Master of the Heavenly Demonic Mountain merasa tidak sabar. Lion King menepuk dadanya setelah melihat para guardian tertarik atas tindakan Hyuk-jin. Di sini Hyuk-jin bergumam, "Sudah kuduga, box koin ganda ini membuat mereka gelisah." Setelah itu Hyuk-jin berkata kepada anggota partinya, "Oke semuanya, aku bisa mengganti box ketujuh menjadi box koin ganda." Yeon-so bertanya, "Box apa itu?" Hyuk-jin menjelaskan,
Blok yang menggandakan jumlah koin yang kau miliki saat kau mendapatkannya. Jadi kau mendapatkan keuntungan paling banyak jika kau punya banyak koin. Tapi koin yang didapatkan dari perdagangan tidak dihitung. Dan tempat ini adalah tempat yang kita semua bekerja keras bersama untuk menyelesaikannya. Jadi kita semua adalah anggota party yang saling mendukung satu sama lain. Karena itulah aku berencana untuk mendapatkan box ini dan memberi kalian masing-masing 3000 koin. Jadi bukankah itu pembagian yang adil? Setelah Hyuk-jin memberikan koin kepada rekan partinya, Yo-hyun sangat gembira dan kagum. Sedangkan Yeon-seo merasa ragu dan curiga. Melihat kecurigaan Yeon-seo, Hyuk-jin bergumam, "Kurasa aku tidak bisa menyalahkannya karena merasa curiga. Karena 3000 koin adalah jumlah yang sangat besar untuk seorang pemula." Sementara itu, di saat Hyuk-jin mengutak-atik layar sistem, Senya berkata kepada Hyuk-jin, "Player Hyuk-jin hanya bisa menghubungkan musuh pertama pada bagian tersembunyi sebanyak 3 kali." Hyuk-jin menanggapi, "Bukankah wajar untuk berbagi sesuatu secara adil, meskipun aku harus menggunakannya?" Setelah itu Hyuk-jin bergumam, "Sebetulnya sama sekali bukan itu. Aku hanya butuh 70.000 koin dan aku cuma memanfaatkan ini demi mendapatkan keuntungan dari Lady of the Scale." Setelah itu layar sistem muncul. Hubungkan efek dari gelar musuh pertama dengan bagian tersembunyi. Tantangan untuk jackpot, ya atau tidak. Lalu Hyuk-jin memilih iya untuk menghubungkan efek gelar. Hubungkan antara efek gelar dan bagian tersembunyi telah selesai. Blok koin acak telah diganti menjadi blok koin ganda. Koin yang dimiliki saat ini 43.219 koin. Karena Anda telah membuka blok koin ganda, koin saat ini adalah 86.438. Setelah melihat koinnya, Hyuk-jin berkata, "Baiklah, akan kuberikan kalian masing-masing 3000 koin. Jadi terima kasih atas kerja keras kalian." Dengan senangnya Yo-hyun berkata, "Kaulah yang paling bekerja keras, Hyung-nim." Sementara itu, di saat Hyuk-jin sudah membagikan koinnya, Lady of Scale telah mengirimkan sponsor 500 koin pada Hyuk-jin. Dengan senyum kecilnya Hyuk-jin bergumam setelah ia diberikan koin oleh Lady of Scale, "Bukankah dia sangat pelit padahal dia sangat terkenal?" Terserahlah, lebih baik daripada tidak sama sekali." Setelah urusannya selesai, Hyuk-jin memerintahkan Yo-hyun untuk menghancurkan kristal beningnya karena raidnya sudah selesai. Dengan tinjunya, Yo-hyun langsung menghancurkan kristal bening itu. Setelah dihancurkan, layar sistem muncul. Gate sarang kura-kura sudah selesai. Membagikan hadiah untuk penyelesaian gate. Semua player diberikan 500 koin. Semua player mendapatkan beginner tower return scroll. Setelah melihat item yang didapatkan dari penyelesaian quest adalah beginner tower return scroll, Yeon-seo sangat terkejut. Sementara itu, Hyuk-jin yang merasa aneh karena mendapatkan return scroll, ia bergumam, "Munculnya benda ini berarti selama kita berada di gate Jepang, jadi beginner tower sudah selesai. Bagus sekali, kita mungkin akan dikeroyok polisi kalau menyelesaikan gate di Jepang." Di saat Hyuk-jin sedang memperhatikan return scroll, Senya memanggil Hyuk-jin. "Player Kim Hyuk-jin, izinkan aku memberikan hadiah untuk menyelesaikan sarang kura-kura. Silahkan konfirmasi." Setelah Hyuk-jin mengkonfirmasi penyelesaian gate, Hyuk-jin mendapatkan hadiah quest dari Guardian sebesar 7000 koin. Namun di sini Hyuk-jin bergumam dengan sangat terkejut. 7.000 koin? Mustahil untuk menyelesaikan gate di tingkat pemula seperti ini. Seorang guardian yang berinteraksi secara tidak langsung melalui Senya untuk menyembunyikan nama mereka. Jika itu adalah Lady of the Scale, dia pasti akan langsung mengeluarkan quest. Jadi pasti bukan dia. Jika The Herman of Las Vegas, pasti bukan. Karena guardian itu harusnya sekarang ada di server AE sekarang.
Tapi entahlah, sepertinya aku juga tidak bisa mencari informasi lebih lanjut. Setelah itu, Hyuk-jin menggunakan item beginning tower return scroll. Sementara itu, setelah Hyuk-jin menghilang di server Jepang, Xenia berkata, selanjutnya akan kulanjutkan streaming dari beginner tower di server Korea. Singkat cerita, kini Hyuk-jin dan rekan partinya telah tiba di beginner tower Korea, D Tower. Setelah sampai, dengan bingungnya Yeonso berkata, di mana kita? Apa kita ada di Korea? Tapi orang-orang itu siapa? Sementara itu, Hyuk-jin menanggapi perkataan Yeonso sembari melihat area tersebut. Orang-orang di sini bukanlah orang sungguhan, tapi hanya NPC, karena mereka seperti hantu yang hanya ada di tempat tertentu, seperti di beginner tower. Setelah itu, Hyuk-jin berkata, kerja bagus, kalian bisa melakukan apa yang harus kalian lakukan sekarang. Dan juga Yohyun dan Yeonso pergi selesaikan dungeon stasiun Seoul sebanyak 25 kali. Dengan kebingungan, Yeonso dan Yohyun bertanya apa maksudnya. Lalu Hyuk-jin menjelaskan, kalian bisa menyelesaikan lebih dari 25 kali jika kalian mau, tapi usahakan untuk menyelesaikan sebanyak itu, karena ini adalah salah satu syarat untuk menjadi player awal. Setelah mendengar penjelasan Hyuk-jin dengan bersemangat, Yeonso dan Yohyun melaksanakan apa yang Hyuk-jin perintahkan. Sementara itu, Sunhwa yang kebingungan apa yang harus ia lakukan. Ia bertanya ke Hyuk-jin, Opa, jadi apa yang harus kulakukan? Hyuk-jin menanggapi, kau pulang saja, dan juga aku akan pulang terlambat. Dengan betenya, Sunhwa menanggapi perkataan Hyuk-jin karena disuruh pulang. Namun Hyuk-jin membujuk Sunhwa dengan membelikan es krim jika Hyuk-jin pulang nanti. Setelah dijanjikan diberikan es krim, Sunhwa sangat bergembira dan ia pun langsung pulang dengan senangnya. Sementara itu, setelah Sunhwa pulang, Hyuk-jin langsung menaiki eskalator ke lantai 2 di beginner tower dengan membayar 100 koin. Namun di saat Hyuk-jin menaiki eskalator, Xenia menghampiri Hyuk-jin karena merasa aneh, karena di lantai 2 tidak ada apa-apa. Akan tetapi Hyuk-jin yang sudah regresi, ia tidak menghiraukan perkataan Xenia, dan ia hanya bergumam, aku juga tahu kalau tidak ada apa-apa di lantai 2, tapi bukan itu yang penting. Yang terpenting adalah lantai 2 telah terbuka. Dan juga awalnya lantai 2 di beginner tower bukanlah sesuatu yang terbuka secara otomatis, yang berarti dibuka oleh seseorang juga. Dan orang itu adalah Raja Iblis, dan seorang player yang identitasnya diselimuti misteri, dan pemimpin pasukan Raja Iblis juga disebut Nightmare. Dia selalu terlibat di balik layar dari setiap bencana bersejarah. Setelah bencana tersebut, kalau ada satu hal yang diketahui tentang tindakannya, maka ia akan membunuh orang tersebut. Dan juga dia adalah orang pertama yang membuka beginner tower lantai 2 dan mendapatkan bonus dari itu. Dan aku tidak masalah bahwa aku bukan yang pertama, karena bonus lainnya di tempat ini diberikan pada 3 orang pertama. Kemungkinan kini Raja Iblis sudah berada di atas sana sekarang. Akan tetapi di saat Hyuk-jin akan sampai ke lantai 2, tiba-tiba sesosok tubuh hitam berdiri tegak, disertai layar sistem muncul. Kehadiran yang kuat telah terdeteksi. Namun setelah merasakan kehadiran seseorang, Hyuk-jin merasakan kesakitan di matanya di saat layar sistem muncul. AI Perception telah dinonaktifkan untuk sementara waktu. Setelah itu, Hyuk-jin memaksakan mengaktifkan kembali AI Perception. Setelah berusaha, kini Hyuk-jin bisa mengaktifkan kembali skillnya. Namun, setelah diaktifkan, bayangan hitam di hadapannya kini sudah menghilang. Dengan kebingungan, Hyuk-jin bergumam, apa? Tidak ada. Apa dia sudah pergi? Baguslah, karena aku tidak berniat menghadapi Raja Iblis, dan aku bisa mencapai tujuanku tanpa masalah. Setelah itu, Hyuk-jin berkata ke Xenia, aku ingin membuka hidden
item shop sekarang juga. Dengan terkejut Xenia berkata, apa hidden item shop? Itu memang ada, tapi untuk menggunakannya membutuhkan 50.000 koin. Tak butuh waktu lama, Hyuk-jin langsung menggunakan 50.000 koinnya. Setelah itu layar sistem kembali muncul. Anda ingin membuka hidden item shop. Hidden item shop bisa diakses selama 60 detik. Semua item di hidden item shop hanya tersedia satu. Sembari melihat layar sistem, Hyuk-jin bergumam, ini bukanlah metode yang bisa digunakan oleh pemula biasa. Dan bukan saja tidak ada pemula yang memiliki 50.000 koin, tapi tidak ada yang menghabiskan jumlah ini hanya untuk melihat-lihat toko selama 60 detik. Setelah itu layar sistem kembali muncul. Anda berhasil menjadi orang kedua yang membuka hidden item shop. Anda telah menerima bonus terbuka. Bonus terbuka, penjualan murah sudah berlaku. Lalu hidden shop menjual sebuah scroll. Bantuan dari tingkat rendah harga 1000 koin. Scroll bantuan tingkat menengah 13.000 koin. Dan scroll bantuan tingkat tinggi 20.000 koin. Setelah itu Hyuk-jin membeli scroll bantuan tingkat tinggi yang memiliki sihir yang membantu dalam perkembangan dan mempunyai peluang tinggi untuk meningkatkan level kelas yang dinaikkan oleh player. Sementara itu Xenia sembari memperhatikan Hyuk-jin, ia bergumam dengan tidak percaya. Jadi kau mengumpulkan 70.000 koin dengan diskon dari penjualan murah. Apakah ini cara lain yang didasarkan pada mimpi prakognitif? Namun di saat Hyuk-jin dan Xenia akan pergi, mereka dikejutkan ketika ada sebuah teriakan. Coba lihat ini, bukankah ini terlalu aneh? Dan juga player ini mencurigakan. Meskipun dia punya mimpi prakognitif, tetap saja ini terlalu berlebihan. Aku yakin ada kemungkinan besar bahwa ini adalah sebuah bug atau kesalahan sistem. Setelah itu layar sistem muncul. Permintaan penyelidikan bug dari administrator menengah Neptunus telah diterima. Lalu Neptunus berkata kembali, apa namamu Kim Hyuk-jin? Jadi mendekatlah ke sini. Sembari tidak menoleh ke Neptunus, Hyuk-jin menanggapi, jika kau ingin melakukan scan padaku, kenapa kau tidak mendekat, pygmy? Setelah itu scene pun berakhir. Tunggu kelanjutannya di next video. Terima kasih atas dukungannya. Bye bye.